bercerita tentang sejarah kelahiran Nabi yang mulia. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Util hebat. Iya, karena tidak ada lagi manusia yang mulia selain Nabi Muhammad, manusia yang paling mulia. Iya, betul. Util, Nabi Muhammad lahir di kota Makkah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Oh, tahun aja. Iya, tahun gajah. Util mau dengar ceritanya? Util duduk ya. Oke. Dan teman-teman semuanya duduk yang rapi, kisahnya mau dimulai. Oke. Dinamakan tahun gajah karena pada saat itu teman-teman ada seorang raja yang sangat sombong, yang sangat angkuh, sangat ambisius. Wah, namanya Raja Abraha dari kota Yaman. Raja Abraha mengetahui bahwa orang-orang banyak sekali yang datang mengunjungi kota Makkah dan melihat Ka'bah. Mereka di sana untuk beribadah dan untuk berdagang serta berniaga. Sementara orang-orang hanya sedikit yang datang ke kuilnya Abraha. Abraha pun marah dan memanggil prajuritnya. Hei prajuritku, cepat kemari. Siap, Tuan Raja. Apakah kau tahu kenapa orang-orang begitu senang sekali datang ke kota Makkah dan melihat Ka'bah di sana? Sementara ke kuilku hanya sedikit orang saja yang datang. Aku ada ide, Tuan. Gimana kalau kuil kita bangun yang lebih megah lagi, lebih mewah lagi, sehingga orang-orang mau datang ke kuil kita. Bagus idemu, cepat laksanakan. Tapi teman-teman, setelah kuil itu diubah, tetap saja orang-orang hanya sedikit yang datang ke kuilnya Abraha. Itulah yang membuat Abraha semakin marah karena kota Mekah dan Ka'bah semakin ramai didatangi oleh orang-orang. Lalu Abraha memanggil kembali prajuritnya. Prajurit, cepat kau kemari. Siap, Tuan Raja. Ada apa, Tuan Raja? Cepat kau kumpulkan prajurit-prajurit terbaik kita, tentara-tentara terbaik gajah kita untuk menyerang kota Ka'bah dan menghancurkan Ka'bah. Kita serang kota Makkah. Siap! Pada saat itu prajurit dan pasukan tentaranya Abraha datang ke kota Makkah, teman-teman. Pada saat di kota Makkah, pasukan gajah dan tentara-tentara Abraha akan bersiap menghancurkan Ka'bah. Tapi Allah memerintahkan ribuan burung ababil berterbangan di atas langit. Tuan Raja, lihat. Itu apa? Langitnya gelap. Wah, ternyata di sana ada burung ababil yang berterbangan. Burung ababil mengitari Ka'bah sambil membawa batu-batu kecil yang sangat panas. Batu kecil itu berasal dari neraka dan batu-batu kecil itu dilemparkan kepada para tentara prajuritnya Abraha. Akhirnya prajurit dan tentara gajahnya Abraha seketika hancur dan mereka tidak berhasil menghancurkan Ka'bah serta kota Makkah. Lalu itulah teman-teman kenapa Nabi Muhammad disebut kelahirannya tahun gajah. Selain itu, Nabi Muhammad pada saat Nabi Muhammad akan dilahirkan, banyak sekali keajaiban yang terjadi. Salah satunya yaitu Allah memerintahkan para malaikat untuk membuka pintu-pintu surga sehingga bumi begitu indah, nyaman, damai. Angin pun bersepoi-sepoi dan langit begitu terang, indah sekali. Banyak juga kejadian saat Nabi Muhammad akan dilahirkan. Berhala-berhala di kota Makkah banyak yang hancur berantakan.
Wow, begitu ya kayaknya. Iya betul. Nah teman-teman, Nabi Muhammad semakin hari semakin dewasa dan beliau dijuluki sebagai Al-Amin. Apa itu alami? Al-Amin adalah artinya terpercaya. Karena Nabi Muhammad ini tingkah lakunya, akhlaknya, ucapannya selalu jujur, selalu baik kepada siapapun. Wow, seperti itu ya Nabi kita. Iya Utin. Nah, semoga teman-teman semua bisa mengikuti apa yang sudah Rasulullah kita contohkan, yaitu selalu berakhlak yang baik, berkata yang jujur. Oh iya, Util mau seperti Rasulullah selalu jujur. Iya Utin, betul sekali. Nah teman-teman, itulah kisah tentang sejarah kelahiran Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, seru ya teman-teman. Wah, sekali lagi saja saya. Semoga kita bisa meneladani sifat Rasulullah ya kayaknya ya. Betul sekali Utin. Nah, oke teman-teman, itu kisah dari Kak Yaya tentang sejarah kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai jumpa lagi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakek. Ada Ciko. Kenapa Ciko? Kakek lagi baca apa sih? Kakek lagi baca buku riwayat kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku mau tahu dong, Kek. Kisah singkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman di rumah juga pasti mau tahu kan? Iko mau tahu? Iya, aku mau tahu. Ceritain dong yang ada di buku ini. Baik, teman-teman. Kakek mau cerita sama Ciko. Begini ceritanya, Ciko. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Alkisah di padang pasir yang tandus, tepatnya di kota Mekah Al-Mukarramah, ada unta. Lahirlah seorang bayi mulia yang dimuliakan oleh Yang Maha Mulia. Bayi yang putih bersih suci. Ia adalah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kelahirannya sudah dalam keadaan dikhitan, sudah bersih. Kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersamaan dengan peristiwa penyerangan Ka'bah yang diserang oleh Raja Abraha dari Habsah. Wahai pasukan bergajahku, mari kita serang Ka'bah. Ka'bah pun diserang teman-teman oleh Raja Abraha dengan pasukan bergajah. Ka'bah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengirim pasukan burung ababil membawa kerikil panas. Lalu dilemparkan kerikil panas tersebut kepada pasukan bergajah Abraha. Pasukan bergajah Abraha pun kalah teman-teman. Ka'bah berhasil dilindungi dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menurut tradisi bangsa Arab saat itu disusui oleh ibu susu yang bernama Sayyidah Halimatus Sa'diyah selama 4 tahun. Ketika Nabi berumur 4 tahun, Nabi kembali bersama ibunda tercinta Sayyidah Aminah Az-Zuhriyah. Ayah beliau Sayyid Abdullah meninggal ketika Nabi Muhammad SAW berada di dalam kandungan ibunda Sayyidah Aminah. Nabi lahir dalam keadaan yatim. Di umur ke-6 tahun Nabi Muhammad diajak bersama ibunda tercinta Sayyidah Aminah untuk berziarah ke makam ayahandanya Sayyid Abdullah. Namun sepulang ziarah, Sayyidah Aminah jatuh sakit di Abwa lalu meninggal dan dimakamkan di Abwa. Nabi Muhammad kecil diasuh oleh kakek beliau yang bernama Abdul Muthalib.
Kakek beliau menyayangi cucunya begitu sayang. Namun ketika rasa sayangnya sedang tumbuh, umur Nabi ketika 8 tahun, Abdul Muthalib meninggal dunia. Lalu berwasiat untuk diasuh dengan paman beliau yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib pun menyayangi keponakannya sendiri, Nabi Muhammad kecil, seperti anaknya sendiri. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diajak berdagang ketika berumur 12 tahun. Sampai akhirnya Nabi Muhammad menikah dengan seorang wanita bernama Siti Khadijah. Dengan pernikahan Sayyidah Khadijah dan Nabi Muhammad, lahirlah seorang anak yang bernama Qasim, Abdullah, Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulsum, dan juga Fatimah Zahra. Nabi Muhammad SAW di umur ke-40 tahun diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ketika itu Nabi bertahanus, beruzlah di Gua Hira. Datanglah malaikat Jibril. Wahai Muhammad, Iqra, ma'ana biqari. Aku tidak bisa membaca. Iqra, ma'ana biqari. Nabi Muhammad mengatakan tidak bisa membaca sampai yang ketiga kalinya. Nabi Muhammad dipeluk oleh malaikat Jibril, lalu mengikuti ucapan apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril, yaitu wahyu yang pertama, surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal ketika usia beliau di umur 63 tahun. Ada seorang murid bertanya kepada gurunya, Pak, apa yang bisa kita teladani dari perilaku terpuji sifat Nabi Muhammad? Teman-teman, sifat terpuji yang bisa kita teladani dari Nabi Muhammad adalah sidik, amanah, tabligh, dan juga fatona. Apa sih artinya sidik, amanah, tabligh, dan fatona? Sidik artinya jujur, benar. Amanah artinya dapat dipercaya. Tabligh menyampaikan yang benar. Fatona artinya cerdas. Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi yang cerdas. Kalau gitu aku mau mengidolakan Nabi Muhammad. Bagus sekali. Idola kita adalah Nabi Muhammad. Junjungan kita adalah Nabi Muhammad. Kisah Nabi Muhammad singkat ini, kelahiran beliau dikenal dengan Amul Fil, tahun gajah. Semoga kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Nah, gitu sih kok. Aku semakin cinta sama Nabi Muhammad, Kek. Nah, teman-teman juga, kalau semakin kita kenal sama Nabi kita semakin sayang sama Nabi kita. Iya, betul. Aku semakin cinta sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah idolaku, idola teman-teman, idola kita semua. Nah, benar. Jadi sekarang, si kau bisa mengikuti perilaku terpuji Nabi Muhammad ya. Begitulah kisah singkat riwayat Nabi Muhammad bersama kakek dan juga Aku Ciko. Dadah teman-teman. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum Salihah. Waalaikumsalam Bunda Mimim. Wah, senang sekali. Hari ini Bunda Mimim dapat berjumpa lagi dengan teman-teman dan juga Salihah. Wah, Salihah? Ya Bunda Mimim. Hari ini Bunda Mimim mau berkisah loh. Tentang apa Bunda Mimim? Tentang kehancuran Abraha. Yeay, alhamdulillah sih. Salihah mau dengar? Tentu saja mau dengar Bunda Mimim. Teman-teman juga kan? Wah, ya sudah, baiklah. Tapi sebelumnya ucapkan apa dulu? Basmalah? Iya, betul. Yuk teman-teman, kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, pada tahun 570 Masehi lalu, tepatnya 1 tahun sebelum kelahiran baginda Rasulullah SAW, terjadi sebuah peristiwa besar teman-teman di kota Mekah. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikannya di dalam Al-Quran surah Al-Fil. Peristiwa apa ya teman-teman? Ya betul, peristiwa kehancuran Abraha.
diawali oleh seorang panglima pasukan Yaman yang bernama Abraha. Ya, Abraha. Ia beragama Nasrani, teman-teman, dan ia mendirikan sebuah katedral di kota Sanaa. Ia berencana menjadikan katedral sebagai pusat keagamaan, menggantikan Ka'bah pusat keagamaan. Hingga pada suatu hari Raja An-Najasyi mengutus panglima pasukan Abraha untuk menyerbu kota Mekah, menghancurkan Ka'bah. Mereka berhasil tidak ya teman-teman? Tentu saja tidak teman-teman, karena ada Allah yang mengawal pasukan Abraha beserta pasukan bergajahnya ke kota Mekah. Jebuk, 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 jebuk. Jebuk, 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 jebuk. Namun teman-teman, sesampainya di kota Mekah, tepat di depan Ka'bah, pasukan bergajah itu justru berhenti teman-teman. Mereka tidak mau bergerak sama sekali. Karena dengan mereka ya teman-teman. Oh, ternyata mereka takut teman-teman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tetap diam, tidak mau bergerak. Sampai panglima pasukan Abraha pun marah teman-teman. Maju, maju, serbu. Ada apa dengan kalian ini? Tidak biasanya di dalam berbagai medan pertempuran kalian tidak pernah mengecewakan aku seperti ini. Ada apa dengan kalian hari ini? Tapi pasukan bergajah itu tetap diam teman-teman, tidak mau bergerak sama sekali. Hingga datanglah salah seorang prajurit dari pasukan Abraha membawa kabar. Panglima, Panglima, itu ada kawanan pasukan dari arah laut. Ternyata teman-teman, dari arah laut datanglah sekelompok kawanan burung yang kepakan sayapnya menutupi cahaya matahari seperti awan mendung yang beriringan. Siapakah mereka teman-teman? Ternyata mereka adalah burung ababil, utusan Allah yang membawa batu-batu panas berasal dari neraka untuk menyerang pasukan bergajah Abraha. Wush, wush, wush. Pasukan ababil itu terus saja melempari batu-batu panasnya ke arah pasukan bergajah Abraha. Pasukan bergajah Abraha itu pun panik dan mengerang kesakitan. Seluruh pasukan itu lari berhamburan untuk menyelamatkan diri. Tapi teman-teman, mereka gagal. Akhirnya mereka pun mati teman-teman. Tapi burung ababil itu tidak berhenti sampai di situ teman-teman. Ia terus melemparkan batu-batuan panasnya ke arah Abraha dan gajahnya yang bernama Mahmud. Hush. Gajah Abraha itu mengerang kesakitan teman-teman. Hush. Akhirnya Abraha dan gajahnya itu mati teman-teman. Alhamdulillah. Pasukan burung ababil memenangkan pertempuran melawan pasukan bergajah Abraha. Nah, begitulah teman-teman kisah tentang kehancuran Abraha. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran ya teman-teman.
Yuk sekarang Salihah kita ucapkan apa? Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai jumpa lagi di sira-sira selanjutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini diambil dari buku yang berjudul Muhammad Teladanku, karya Kak Eka Wardana dan tim Syamil Books.